Indonesia, sebuah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, telah lama dikenal sebagai salah satu produsen kopi berkualitas. Di antara banyaknya daerah penghasil kopi, Kalibaru di Banyuwangi, Jawa Timur, muncul sebagai permata tersembunyi yang menawarkan ragam varietas kopi berkualitas. Keindahan geografis dan kondisi iklimnya unik menjadikan Kalibaru sebagai lokasi ideal untuk budidaya berbagai jenis kopi seperti Robusta, Arabica, Brazilian, dan lain sebagainya. Kopi adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Selain itu, kopi juga menjadi salah satu komoditas andalan dan sumber pendapatan bagi masyarakat di Kalibaru, Banyuwangi. Menurut data BPS Jawa Timur tahun 2023, Banyuwangi menempati posisi ketiga sebagai daerah penghasil kopi terbesar di Jawa Timur dengan memanen 13.104 ton kopi berkualitas pada tahun tersebut. Kalibaru adalah kecamatan paling barat Banyuwangi yang berfungsi sebagai pintu masuk ke Kabupaten Banyuwangi, yang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik. Kecamatan Kalibaru Banyuwangi memiliki iklim dan kondisi tanah yang mendukung untuk budidaya kopi. Kalibaru memiliki luas wilayah 406,76 km persegi dengan ketinggian wilayah 300 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki rata-rata curah hujan yang tercatat data BPS tahun 2017 sekitar 2.478 mm per tahunnya. Kalibaru memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung budidaya kopi. Daerah ini diketahui telah menanam beberapa varietas kopi dengan rasa unik yang didukung oleh daerah tanamnya. Varietas kopi yang tercatat ditanam di Kalibaru adalah sebagai berikut. Kopi Robusta merupakan salah satu jenis tanaman kopi yang memiliki nama ilmiah Coffea canepora. Nama Robusta berasal dari bahasa Inggris robust yang berarti kuat. Sesuai dengan namanya, kopi yang dihasilkan dari biji kopi Robusta memiliki rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Robusta memiliki biji yang lebih bulat dan kecil. Kopi ini lebih tahan terhadap penyakit dan hama, serta tumbuh baik pada ketinggian rendah. Biasanya antara 0 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Faktor-faktor ini kemudian menjadikan Robusta lebih mudah dan murah untuk dibudidayakan dibandingkan dengan Arabica. Arabica adalah spesies kopi yang berasal dari Caffeia arabica dan merupakan jenis kopi yang paling banyak diproduksi di dunia, mencapai sekitar 60 hingga 70% dari total produksi kopi global. Kopi Arabica dikenal memiliki rasa yang lebih halus, manis, dan kompleks dengan tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Robusta. Biji Arabica berbentuk lebih lonjong dan memiliki rasa yang lebih kaya. Kopi ini biasanya tumbuh di ketinggian antara 600 hingga 2000 meter di atas permukaan laut dan membutuhkan iklim yang lebih sejuk serta kondisi penanaman yang lebih spesifik. Hal ini membuatnya lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Varietas kopi Brazil yang ditanam di Kalibaru merupakan salah satu jenis kopi Robusta yang dikenal memiliki karakteristik unik. Varietas ini telah dikembangkan dan diadaptasi untuk tumbuh di kondisi iklim dan tanah Kalibaru, Banyuwangi, yang berada di kaki Gunung Raung dengan ketinggian sekitar 300 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Kopi Brazil memiliki biji yang besar dan bulat dengan rasa yang khas yang seringkali lebih kuat dan pahit dibandingkan dengan jenis biji kopi lainnya. Rasa ini disebabkan oleh kandungan kafein yang lebih tinggi, ciri khas kopi Robusta pada umumnya. Aromanya cenderung earthy atau berbau tanah dengan sedikit rasa kacang atau coklat. Kopi Tugusari dikenal sebagai salah satu varietas kopi unggulan yang mengandalkan kualitas tinggi dari biji kopinya. Kopi ini memiliki keunggulan dalam ukuran buah yang lebih besar dibandingkan dengan varietas kopi lainnya, yang memberikan kontribusi pada bobot biji kopi yang lebih berat. Namun meskipun memiliki keunggulan tersebut, kopi Tugusari tidak selalu menjadi pilihan utama bagi para petani kopi sebagai sumber pendapatan. Hal ini disebabkan oleh masa panen yang lebih lama dibandingkan dengan varietas kopi lainnya, di mana pertumbuhan tunas baru hingga menjadi bunga yang bakal berbuah kopi memerlukan waktu sekitar 2 tahun. BP354 adalah salah satu klon kopi Robusta yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Kopi
untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman kopi. BP 354 dikenal memiliki daya tahan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang kurang ideal. Biji kopi dari klon ini sering digunakan dalam industri kopi instan atau kopi campuran karena karakteristik rasanya yang kuat dan kandungan kafeinnya yang tinggi. Selanjutnya adalah kopi nangka. Kopi ini memiliki ciri khas tersendiri yang ada di Kali Baru Manis. Kopi ini oleh masyarakat Kali Baru Manis disebut sebagai kopi nangka karena memiliki bau yang sangat wangi, menyerupai bau nangka. Dari segi morfologis, kopi ini memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan kopi Arabica dan Robusta. Kopi nangka bisa tumbuh 4-7 meter dengan perawatan dan proses tertentu demi mempertahankan karakteristik unik dari kopi nangka. Kemudian varietas kopi Banglan adalah salah satu jenis kopi Robusta yang dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia. Varietas ini dikenal memiliki karakteristik biji yang lebih besar dan kualitas yang baik, sehingga sering dijadikan pilihan oleh para petani dan produsen kopi. Ciri khas dari kopi Banglan termasuk rasa yang kuat dan kaya, serta aroma yang khas. Karena merupakan bagian dari spesies Robusta, kopi Banglan memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi Arabica, serta rasa yang lebih pahit dan tubuh yang lebih penuh. Keunggulan ini membuat kopi Banglan cocok untuk digunakan dalam campuran espresso atau kopi instan, di mana kekuatan rasa dan ketahanan terhadap penyakit tanaman kopi menjadi faktor penting. Pada umumnya, budidaya kopi, selain mempersiapkan bibit varietas kopi yang akan ditanam, perlu juga memperhatikan media tanam kopi. Untuk lubang tanam, pada umumnya petani kopi membuat lubang tanam dengan ukuran 20 x 20 cm dengan kedalaman 20 cm. Kemudian diberi pupuk organik, dibiarkan beberapa hari, dan baru kemudian ditanami bibit kopi. Bibit kopi yang bagus untuk ditanam adalah bibit dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Kemudian ditutup dan ditanami naungan. Naungan adalah pohon yang digunakan oleh petani kopi untuk menyaring sinar matahari ke tanaman kopi. Ini dikarenakan tanaman kopi hanya perlu membutuhkan sekitar 70% sinar matahari untuk memaksimalkan pertumbuhan dan panennya. Setelah itu dilakukan pemupukan sampai usianya 8 bulan hingga 1 tahun. Lalu kemudian dibuatkan rorak. Rorak merupakan galian yang dibuat di sebelah pokok tanaman untuk menempatkan pupuk organik dan berfungsi juga sebagai lubang drainase. Pembuatan rorak menjadi usaha untuk meningkatkan produktivitas kopi sekaligus untuk konservasi air dan tanah di perkebunan kopi. Setelah itu dilakukan penyambungan tanaman. Namun penyambungan tanaman kopi dilakukan hanya jika bibit kopi yang sebelumnya ditanam merupakan bibit yang belum dilakukan penyambungan. Kemudian dilakukan pemupukan dengan interval 3 bulan sekali dengan dosis bertahap. Dengan segala keindahan alam dan potensinya, Kali Baru tidak hanya menawarkan secangkir kopi, tapi juga cerita tentang sejarah, kekayaan alam, dan dedikasi manusia yang merawatnya. Setiap tegukan kopi dari Kali Baru adalah perjalanan menuju keindahan dan kedalaman rasa yang mungkin saja hanya bisa ditemukan dalam keindahan alam hayati Indonesia. Terima kasih dan simak video kami berikutnya.